Ya, kali ini kita jumpa lagi di podcast Bang Dedi ya. Udah lama kita tidak berjumpa lagi, tidak mendengar lagi suara-suara merdu saya gitu ya. Nah, untuk kali ini ada tema menarik nih. Mungkin akan kita bahas, yaitu temanya bahasa yang sering digunakan di era anak milenial gitu atau anak gaul sekarang gitu ya. Nah, untuk narasumbernya sendiri ini adalah guru bahasa Indonesia nih yang beberapa tahun baru lulus, berarti masih fresh ya untuk ke materiannya atau ilmunya. Nah, langsung kita panggil aja ya. Ini bukan pemateri, lebih baiknya narasumber ya atau kakak sering dipanggil. Kita panggil aja langsung Kak Debbie, silakan. Gimana Kak Debbie kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Gimana Bang Dedi? Aku nggak panggilnya Bang Dedi. Iya, nggak apa-apa. Baik, kesibukan sehari-hari apa sekarang? Sekarang kebetulan udah ngajar dan seperti yang diketahui kondisinya kayak gini, jadi ngajarnya juga PJJ. PJJ ya. Gimana, bosan atau malah senang? Ada senangnya, ada bosannya juga. Kalau senangnya ya waktu jadi lebih fleksibel, tapi ternyata kerjaan juga sama aja, makin numpuk ya. Cuman kalau bosannya ya nggak bisa ngomong langsung sama anak-anak. Kan biasanya kalau ada anak salah sedikit kita ngasih taunya enak gitu ya, marahinnya langsung gitu. Ya. Kalau online berarti nggak bisa marah-marah nih? Ya bisa juga sih. Cuman lebih nggak powerful. Nggak powerful. Ya, kalau powerfulnya gimana gitu? Ya nanti murid-murid saya pada kabur. Nah, mengenai bahasa nih, kan zaman milenial atau anak milenial sekarang, zaman muda itu menggunakan bahasa-bahasa yang gaul gitu, aneh, bahkan orang tuanya juga nggak tahu gitu. Apalagi yang sekarang lagi ngetren itu apa? Ngegal, terus yang kemarin Sabian, gelai. Nah, ini menurut kakak KBBI itu apa sih? Kan orang-orang ada yang belum tahu nih. Oh iya, jadi KBBI itu kepanjangan dari singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang mana di situ semua kata-kata atau kalau dalam bahasa kamus itu namanya lema ya. Iya. Semua kata atau frasa itu ada yang bahasa Indonesia itu ada di kamus itu gitu. Secara bakunya penulisannya kayak gimana, secara artinya kayak gimana itu ada di KBBI. KBBI ya. Berarti kamus itu bukan kamus Inggris doang ya? Iya. Ternyata Indonesia juga ada. Jadi pengertian kata ini diartikan lagi secara bahasa Indonesia gitu. Nah, untuk keseharian nih, penggunaan bahasa yang baik itu bagaimana sih contohnya? Kalau untuk bahasa kan ada dua ya, ada bahasa tulisan, ada bahasa lisan. Nah, dua-duanya konsepnya berbeda. Yang satu kalau bahasa tulis itu konsepnya baik dan benar. Jadi kita harus benar-benar secara kaidah penulisan, KBBI, gramatikal dan lain sebagainya. Sedangkan kalau bahasa lisan kita itu lebih ke baik dan santun. Baik dan santun. Ya, bukan santuy ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong nih, yang penting enak aja didengar sama lawan bicara kita, gak masalah. Asal masih baik ya. Kalaupun nggak benar nggak apa-apa, tapi santun gitu. Nah, berarti kalau misalnya yang titik koma kayak gitu masuknya ke tulisan ya? Ketulisan. Iya. Oke. Karena itu bentuknya tulisan ya. Nah, kalau contohnya yang santun itu gimana sih? Baik dan santun. Misalnya nih ya, kalau bahasa tulis sih biasanya kalau formal itu di surat ya. Kita juga bahasa tuh mau bahasa apapun itu di negara manapun juga, di daerah manapun juga, ngelihat siapa yang ditujukannya gitu. Entah itu mau surat, kalau surat kita kalau ke presiden sama ke bapak kita kan beda ya. Kayak gitu. Berarti dilihat dari siapa kita berbahasa, tujuannya ke siapa gitu. Nah, berarti santunnya itu ada tingkatannya masing-masing. Kalau tapi itu nggak secara nggak secara tertulis gitu adanya. Misal nih saya dengan adik saya atau saya dengan teman saya tuh walaupun dua-duanya
sama-sama bisa dibilang santai lah ya, bisa ngomong santai, tapi santunnya saya ke adik dengan santunnya saya ke teman pasti berbeda. Iya, gitu. betul. Contohnya nih, misalnya apa ya? Kalau berbahasa tulisnya banget, biasanya sih kalau kayak minta tolong gitu mungkin ya. Kalau ke adik mungkin bisa, Dek tolong dong ambilin minum gitu. Tapi kalau atau nggak pakai tolong pun, Dek minum dong gitu. Dek, itu minum dong, langsung gitu. Nggak masalah kan. Tapi kalau ke temen, apalagi temennya nggak dekat, nggak gitu dekat, pasti boleh ambilin minum nggak gitu. Kalau misalnya ditambah nggak dekat lagi, tolong dong ambilin minum gitu. Ya kayak gitu lah. Oke. Berarti bahasa itu tidak sembarangan ya? Iya banget. Ada tatanya gitu. Bahkan bahasa itu menurut aku tuh ajaib banget. Ajaibnya segi apa? Jadi kalau kata dosen aku tuh, ajaibnya bahasa tuh dia bisa bikin orang senang, bisa bikin orang marah. Dengan bahasa doang. Bahkan sedih juga ya? Bahkan sedih juga. Bahkan ya yang uniknya di agama kita dengan bahasa tuh bisa membuat yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Gitu ya. Apa coba contohnya? Contohnya apa ya? Kalau di agama Islam ya, kalau kayaknya di agama lain juga sih, cuman aku nggak begitu tahu kalau agama lain. Contohnya di pernikahan. Kawin, nikah. Oh, nikah. Misalnya di pernikahan itu kan syarat bisa jadi halal tuh ketika si pria bilang saya terima nikahnya. Ucapan doang kan? Iya. Ketika diucapkan saya terima nikahnya lalala, tiba-tiba saksi bilang sah, udah halal kan? Yang tadinya nggak boleh jadi boleh gitu. Sedangkan bisa juga kebalikannya. Cerai pun dari bahasa juga kan, ketika dibilang saya talak 1, 2, 3, terus kalau udah 3 udah fix cerai gitu ya, udah bukan suami istri lagi, ya udah dari yang tadinya boleh jadi nggak boleh. Oh gitu. Keren kan? Keren. Jadi asalnya halal jadi haram. Dari haram jadi halal. Gitu. Kapan nih? Enggak. Kirain kata kapan ya. Gitu. Nah, untuk selanjutnya nih, kan sekarang bahasa alay atau bahasa masa kini, dulu pernah nih waktu tahun berapa ya? 2011-an lah, waktu saya ngalamin waktu pakai HP itu kan masih SMS ya, SMS itu huruf A diganti 4 kayak gitu. Nah, tanggapan kakak bahasa alay itu apa sih? Sebenarnya alay sendiri tuh kalau dalam segi keilmuan bahasanya itu disebutnya prokem. Dan sebenarnya bukan 2011 aja, dari tahun zaman bahula tuh udah ada bahasa alay. Cuman mungkin kenapa makin booming apalagi di 2011 itu karena HP lagi gencar-gencarnya gitu ya. Lagi awal-awalnya penggunaan HP, jadi lebih sering gitu. Singkatan-singkatan gitu, sayang selalu. Apalagi dulu Rp1 per karakter kan. Siap banget. Sponsor gak? Enggak, udah gak ada. Udah gak ada. Iya, dan jadi sebenarnya bahasa program itu jadi menemani masa remaja. Dengan penggunaan program, menurut aku si anak-anak remaja itu berarti dia ekspresif gitu. Kita bisa ngelihat psikologisnya malahan dari penggunaan bahasa alay. Ketika alaynya bisa situasional, berarti dia nggak begitu terbuka orangnya. Ketika dia alay banget ke semua orang, berarti dia terbuka orangnya. Apakah si bahasa alay itu salah satu tanda caper bukan? Bisa. Karena remaja juga ciri utama remaja tuh caper. Ketika aku kan mengajar tuh anak SMP dan pernah juga mengajar anak SMA walaupun nggak intens kalau yang anak SMA. Anak SMP tuh lebih cenderung banyak banget nanya padahal mereka udah tahu. Jadi pingin nanya lagi. Bahkan kayak sekarang walaupun PJJ nggak tatap muka pun gitu, nanya lagi padahal udah tahu dia tuh. Diulang. Oke. Berarti itu ya, bahasa alay itu ternyata udah booming. Ya, cuman alay itu ada alay, ada juga bahasa cakapan. Kalau cakapan mah cuman kayak
kan bakunya itu misalnya berbicara, non bakunya formalnya itu berbicara, terus non formalnya ngomong misalnya, terus pokoknya kalau yang bahasa percakapan itu bukan alay sih, tapi lebih ke biar nggak terlalu kaku aja kalau ngobrol. Fleksibel. Biar lebih fleksibel. Cuma kalau alay itu ada yang dilebih-lebihkan kan. Kayak gitu. Gelai gitu. Geli jadi gelai. Nah itu alay sih. Alay banget ya. Nah kemudian apa sih tanggapan kakak zaman sekarang nih anak-anak banyak yang menggunakan bahasa alay itu ke orang tuanya juga gitu, bukan seumuran gitu. Iya bener sih. Aku juga baru nyadar kemarin ya. Kayaknya ada pengaruh besar di bahasa ke tindakan seseorang. Kenapa mikir kayak gitu? Karena kemarin tuh sempat memperhatikan teman-teman aku yang dari Bandung. Ini agak ngomongin daerah tapi insya Allah nggak rasis ya. Teman-teman aku dari Bandung kota misalnya dengan Bandung kabupaten, Bandung kota dengan kondisinya banyak banget orang-orang masuk keluar gitu kan, jadi banyak terkontaminasi, terus banyak juga pernikahan di luar nikah. Pernikahan beda suku gitu ya, beda suku. Nah itu kayaknya lumayan pengaruh ke tingkah laku, terutama bahasa daerah. Ketika teman saya yang di kabupaten yang menjunjung tinggi bahasa daerah banget gitu ya, dengan di perkotaan itu beda sikapnya. Dari sopan santunnya masih terjaga tuh yang penggunaan bahasa daerahnya yang kuat gitu kan. Kalau di Indonesia alhamdulillahnya punya bahasa daerah. Apalagi kalau teman-teman yang di Jawa. Kalau Jawa tuh kayak dimanapun itu kota kabupaten kayak si bahasanya nggak tahu sih ya, nggak tinggal banget di Jawa, cuman kayaknya lebih kental gitu dari semua daerah tuh, kayaknya lebih kental, lebih sering bahasa daerah itu lebih sering dipakai tuh Jawa gitu. Kalau di Bandung atau di Jawa Barat itu udah mulai seringnya ke Indonesia atau ke Inggris gitu ya. Betul. Ya itu ngaruh juga sih. Apalagi orang tua yang membebaskan anaknya bersikap seperti itu. Itu bikin anak-anak jadi kurang sopan sih. Mungkin awalnya kebanyakan orang tua tuh mikirnya imut gitu ya. Ketika ada anak misalnya yang lo ini enggak ke mamahnya gitu ya, ya awal imut gitu kan. Cuman ya itu yang nggak boleh gitu, karena di situ ada pengaruhnya ke depannya gitu. Nanti tanpa dia sadari ke depannya dia nggak akan menghargai orang yang lebih tua. Ya, yang dulu mereka anggap bahasanya itu sopan gitu ya. Kalau gue itu ke orang lain, orang tua gitu. Kalau di Sunda itu aing maneh. Tapi ngomongnya bahasa Indonesia. Aing maneh tapi pakai bahasa Indonesia. Gitu. Nah, apa sih Kak harapan Kakak untuk kedepannya supaya anak-anak muda yang sekarang menggunakan bahasa yang benar gitu dan sopan, baik. Sebenarnya sih masih boleh-boleh aja ya ngomong bahasa prokem, alay atau cakapan gitu. Cuman dalam kondisi sadar gitu. Jadi lihat situasi. Karena kadang sampai sekarang pun ada beberapa orang dewasa yang masih pakai bahasa prokem di situasi tertentu buat mencairkan suasana misalnya. Nah, kalau untuk adik-adik remaja lebih baik kalau sama teman-teman boleh, asal sambil dipelajari mana yang benarnya gitu. Setidaknya mereka tahu gitu. Jadi ketika mereka berbicara dengan teman-teman bisa pakai bahasa yang lebih santai, tapi tetap ketika ngomong dengan guru, dengan orang tua atau orang yang lebih dewasa gitu ya, itu ngomongnya kembali lagi ke yang formal yang mereka pelajari gitu. Karena bahasa tuh sebagai identitas suatu negara ya. Kalau misalnya
diabaikan atau tidak begitu dipedulikan, ya gimana saya lah mau ngomong bahasa sopan atau enggak gitu, itu lama-lama akan luntur juga. Jadi semoga remaja-remaja Indonesia saat ini lebih bangga menggunakan bahasa yang baik dan benar. Betul. Nah, tadi kan udah dengerin nih apa sih perbedaan alay, prokem, terus yang penggunaan baik dan benar, ke orang tua bagaimana. Nah, nanti bisa diterapkan atau diaplikasikan kayak gitu ya. Misalnya kalau ke teman boleh lah pakai bahasa alay kayak gitu, tapi untuk ke orang tua atau yang lebih tua dari kita, itu kakak contohnya lah, paling tua dari kita ya dikit gitu, pakainya bahasa yang lebih sopan gitu kan, itu lebih enak gitu. Apalagi sekarang kalau kesinggung nih ada kata baper gitu kan. Nah, si kata baper itulah yang bikin sakit, bikin marah kayak gitu. Bahkan pertemanan jadi jelek gitu ya, karena ada kata baper. Dan apa ya, jangan pernah meninggalkan bahasa indung gitu, bahasa awal gitu ya kak. Bahasa ibu kalau Indonesianya mah, Sundanya mah indung. Lestarikan bahasa indung atau bahasa ibu gitu, supaya tidak punah. Apalagi zaman sekarang banyak yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa alay kayak gitu. Mulai dari sekarang kita gunakan bahasa ibu atau bahasa indung yang baik dan benar. Mungkin itu kak, terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu nih. Nah, kalau sekolah ada ajaran kapan masuk tatap muka gitu? Katanya sih di berita baru melihat tadi pagi, katanya Juli. Mudah-mudahan nanti Juli benar ya udah masuk. Jadi kita bisa ketemu nih dengan murid-muridnya mungkin kakak ya. Nanti, atau dengan teman-teman yang lagi nonton ya, juga. Betul. Barangkali mau diskusi bareng. Diskusi boleh nih. Nanti langsung hubungi Kak Debbie aja DM. Apa IG-nya kak? DEBIKS. Debbie BKS. DEBIKS. Ya itulah. Follow lah. Ada ya? Ya nanti ditulis ya. Ya siap. Nanti DM aja langsung ya. Nah, mungkin itu aja dari podcast Bang Dedi untuk minggu selanjutnya, dan selanjutnya mungkin akan berskala nih. Materi-materinya pun akan menarik ya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kak.